Setahun yang lalu, 19 November 2024, kita pernah punya rasa yang sama, yaitu bahagia dan optimis Indonesia akan masuk ke Piala Dunia dengan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Itu bukan sekedar kemenangan, tapi seperti nyala api kecil di seluruh dada penduduk Indonesia 270 juta. Seorang bapak memeluk anaknya, mungkin ada juga seorang ibu yang menatap layar kaca kemudian menangis bahagia karena kemenangan itu. Disitulah untuk pertama kalinya kita sebagai rakyat Indonesia berani berharap mungkin ini waktunya Indonesia akan berpartisipasi di Piala Dunia. Tapi kebahagiaan itu dan harapan itu hanya seumur jagung. Keputusan yang tiba-tiba dibuat oleh federasi nggak bisa kita terima nalar manusia. Orang yang membawa cahaya itu dipecat, diganti dengan joki tong setan. Dengan alasan karena komunikasi, dengan alasan karena untuk memperbesar peluang masuk ke Piala Dunia. Sepak bola di Indonesia seperti wahana pasar malam yang bisa dipermainkan gitu aja. Ini seolah seperti di saat kita anak kecil bermain layang-layang, kemudian datanglah orang menggunting benang, padahal seharusnya dia menjaga. Masyarakat sedih, masyarakat kecewa. Tapi ada satu kalimat yang dengan lantang seolah pahlawan diucapkan. Pak Erik mengambil tanggung jawab ini, segala resikonya akan ditanggung. Dan benar aja, hari itu tiba, suatu kejadian yang memang sudah ditakutkan. Indonesia gagal masuk ke Piala Dunia. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab itu? Bagaimana dengan resiko itu? Ya hilang gitu aja. Bahkan ketika di demo pun kemarin nggak nongol di kantor. Terus sekarang 19 November, ya nggak kerasa setahun udah berlalu. Bahkan Indonesia belum punya pelatih baru. Ya ngomong-ngomong, pelatih Kurakau selain Patrick Kluivert ada juga tuh yang dipecat. Jangan sampai ketahuan Pak Erick Thohir nanti diambil lagi untuk pegang tim nasional Indonesia. Kurakau yang kita kalahin masuk Piala Dunia, Arab Saudi yang kita kalahin 2-0 di GBK masuk Piala Dunia. Tapi Indonesia yang bisa mengalahkan Kurakau dan bisa mengalahkan Arab Saudi malah gagal masuk ke Piala Dunia. Jadi ini bagaimana? Ya ini sih kita mau berpikir sehat aja bahwa kenyataannya kita gagal dan evaluasi dan koreksi itu harus. Siapa yang harus dievaluasi dan dikoreksi? Yaitu Ketua Umum PSSI. Nah, untuk yang mendukung Pak Erick Thohir, kalau memang pengen Pak Erick Thohir itu kerjanya bagus, ya silahkan dikritisi. Mengkritisi Ketua Umum PSSI itu bukan berarti meminta kita untuk mengganti Ketua Umum, tapi seperti mengawal supaya pekerjaannya lebih bagus, hasilnya bagus. Kalau pekerjaannya bagus, hasilnya bagus, orang mau teriak out pun itu nggak akan ngaruh. Pasti akan dibelain seluruh supporter tim nasional Indonesia, bukan malah yang mengkritik itu diserang. Kalau yang mengkritik diserang itu terkesan seolah seperti menjerumuskan Pak Erik sendiri. Sama halnya ketika ada seorang anak, ada tindakan yang nggak benar tapi dibiarin terus. Nanti lama-lama makin terjerumus, cara mikirnya begitu. Roadmap itu ibaratnya kayak kitab suci lah. Nah yang jelas kalau roadmap bentuknya seperti itu, ya itu bukan roadmap gitu. Itu adalah sebuah target. Karena di situ cuma dijelaskan pengen di tahun ini adalah 80 besar FIFA, masuk Piala Dunia dan segala macam. Tapi nggak ada caranya untuk mencapai itu tuh bagaimana, langkahnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, itu nggak ada. Dan itu cuma 3 lembar. Di Jepang aja kalau nggak salah sekitar 50 lembaran ya. Roadmap itu ibaratnya kayak kitab suci lah. Cita-cita semua orang adalah masuk surga. Cita-cita semua federasi adalah masuk Piala Dunia. Nah analoginya begitu. Kalau cita-cita setiap orang adalah masuk surga, nah dijelaskan tuh di dalam kitab itu bagaimana caranya untuk mencapai ke surga itu. Cara berbuat baiknya bagaimana, cara beribadahnya bagaimana, terus cara pengampunan dosanya bagaimana. Ya banyaklah ritualnya pun dijelaskan di situ secara detail gitu. Nah itu roadmap ya, namanya aja kan perjalanan. Mapnya itu misalnya kita mau ke Surabaya, nggak cuma ditulis Surabayanya doang, tapi kan dari Jakarta harus melewati tol dalam kota, Cikampek, kemudian Cipali, sampai ke Kali Kangkung Semarang, lanjut terus sampai ke Surabaya. Nah itu dijelaskan secara detail. Kalau roadmap simple begitu ya itu mah apaan. Ini kalau memang roadmap itu benar dari PSSI, mungkin mereka ini belum ada waktu untuk kumpul. Cuma karena kemarin didesak sama Ultras Garuda, ya akhirnya dikeluarin lah asal-asalan begitulah untuk ngelegain yang nuntut gitu. Tapi kemarin juga Pak Sumardi juga sudah klarifikasi, katanya nah itu roadmap dari mana, dapat dari mana gitu ya. Yang nggak tahu ya, itu sebetulnya roadmap yang dikeluarkan oleh PSSI, kemudian dapat kritik dari masyarakat. Akhirnya ya Pak Sumardi bisa aja dijadikan tumbal untuk komunikasi ke masyarakat, karena selama ini Pak Sumardi lah yang mempunyai cara berkomunikasi yang asik sama masyarakat lah gitu.